Louis apa namanya? Ya Sangkuriang ya. Ya Sangkuriang itu. Saya baru tahu sekarang ini. Mulai dari dulu katanya. Saya hidup di Indonesia ini katanya. Tidak pernah orang Buddha melecehkan agamanya sendiri. Tidak pernah orang Hindu melecehkan agamanya sendiri. Tidak pernah orang Kristiani melecehkan agamanya sendiri. Tidak pernah orang Katolik melecehkan agamanya sendiri. Baru tahu sekarang ini, kata beliau itu. Orang Islam, tokoh Islam melecehkan agama Islam sendiri. Iya kan? Gak tanggung-tanggung menteri agama. Astagfirullah. Itu tadi. Kalau kita sudah masuk wilayah politik, kita akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Jadi kalimat ini yang tadi saya sampaikan tadi, tujuannya untuk menjauhkan umat Islam dan ulama dari politik, agar politisi-politisi yang anti-Islam ini leluasa untuk mengatur negara. Tujuannya itu supaya tidak ada yang menghalangi. Nah, oleh karena itu sekarang tugas kita merubah mindset, cara pandang seperti itu. Apa? Islam itu suci dan ulama itu mulia. Sedang politik itu penting untuk mengurus negara dan bangsa. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum telah mempraktekkan siasah as-syar'iyyah, politik Islam yang benar dan bersih. Untuk apa? Menjadi uswatun hasanah. Nah, ini kalimat ini yang harus kita munculkan, kita sosialisasikan di masyarakat kita. Jadi kita rubah mindset itu. Ya. Karena kita jangan sampai Islam dipisah dengan politik. Karena politik itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, itu. Para ummahat yang dirahmati Allah. Seringkali sebagian kaum muslimin mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang pertama yang seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu mereka mengenal Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tapi masih banyak yang belum mengenal betul bahwa Rasulullah SAW adalah seorang kepala negara, qadhi, hakim yang agung. Bahkan Rasulullah sebagai panglima perang. Ini yang tidak banyak dikupas, ya kan? Sebagian masyarakat Islam hanya memotret Rasulullah itu hanya sebagai nabi dan rasul. Bagaimana Rasulullah sebagai kepala negara? Ini kan sunnah juga kan? Bagaimana Rasulullah sebagai qadhi, hakim yang agung? Ini juga sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sebagai panglima perang? Ya kan? Ketika di Madinah, Rasulullah hajinya sekali, umrahnya dalam beberapa riwayat hadis 3-4 kali, tapi jihadnya 72 kali lebih. Berarti kalau dihitung dengan wafatnya Rasulullah 63 tahun, berarti per tahun Rasulullah itu sebagai panglima perang per tahun. Jadi seperti itu. Kemudian sunnah yang kedua, ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah,
pusat pemerintahan itu di masjid. Bahkan Rasulullah menjadikan masjid sebagai markas militer. Jadi Rasulullah dan Khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum tidak pernah membuat istana atau kantor pemerintahan, tapi masjid dijadikan kegiatan politik. Jadi sangat tidak betul kalau dalam masjid tidak boleh bicara politik. Bahkan dalam setiap khutbahnya di atas mimbar, Rasulullah menyampaikan perintah-perintah politik. Contoh, Rasulullah memberikan perintah harian kepada para sahabatnya, al-jamaah was-sam'ah wat-ta'ah wal-hijrah wal-jihadu fi sabilillah. Ini perintah politik. Hidup berjamaah. Ya kan? Dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wat-ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal hijrah, hijrah di jalan Allah. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Jadi 5 perintah harian Rasulullah ini perintah politik. Itu bisa kita jadikan sebagai muhasabah yaumiyah. Jadi introspeksi harian. Sudahkah hari ini kita hidup berjamaah? Sudahkah hari ini kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita hijrah di jalan Allah? Sudahkah hari ini kita berjihad di jalan Allah? Ini 5 perintah harian. Ini perintah politik. Bahkan di atas mimbar masjid, Rasulullah perintahkan kepada para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ta'aful iman. Rawahu Muslim. Kalau ada kemungkaran di depan kamu, hendaklah kau rubah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, lesanmu. Kalau tidak mampu, terakhir dengan munajat, doa. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, itu. Ini sunnah yang kedua yang seringkali kadang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan kita prihatin kalau ada ustadz yang menyampaikan tentang politik Islam itu nggak diundang lagi. Ya kan? Beberapa takmir masjid itu kalau sudah ustadznya itu membahas tentang politik Islam, ya kan, ini nggak diundang lagi, ya kan. Jadi permintaan takmirnya itu akhlak yang slow, ya kan, isguyonan gitu ya. Nah, iso apa namanya, guyonnya lebih banyak daripada ilmunya. Nah, itu yang diharapkan takmir kekinian zaman now itu. Ya kan? Kenapa? Tidak mau resiko, ya kan? Tidak mau resiko. Nah, kalau sudah tidak mau resiko itu kan, untuk apa kita hidup? Padahal kita diperintah untuk berjuang, ya kan? Si al-hayatu aqidah wal jihad. Hidup itu adalah mempertahankan akidah dan jihad. Itu. Para ummahat yang dirahmati Allah. Dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Karena itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Makanya kenapa para ummahat, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan perhatian
tentang as-siyasah as-syar'iyyah. Siapa kira-kira ulama-ulama Ahlus Sunnah yang punya perhatian terhadap as-siyasah as-syar'iyyah, politik Islam? Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau tulis kitab as-siyasah as-syar'iyyah. Bahkan kitab itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, Imam Masjidil Haram, kibarul ulama Saudiyah, ulama besar di Saudi Arabia, yaitu Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Itu mensarah kitab as-siyasah as-syar'iyyah. Dan alhamdulillah di toko-toko buku Islam sekarang yang ditulis di sarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Politik Islam. Penting itu. Kemudian ada lagi ulama Ahlus Sunnah yang menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah. Jadi bagaimana aturan-aturan syariat dalam menyelenggarakan sebuah negara diatur oleh Islam. Makanya para ummahat di dalam Islam itu kan untuk istilah dalam Islam itu sebentar. Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan Allah. Sementara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Beda kan? Sangat berbeda. Ya kan? Jadi kedaulatan ada di tangan Allah. Itu menurut konsep politik Islam. Sehingga akhirnya pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Itu. Para ummahat yang dirahmati Allah, ini sengaja saya tayangkan atau saya munculkan perkataan salah seorang orientalis. Jadi ini Dr. Skid ini kafirnya itu kafir yang kafah. Jadi kafirnya kafir yang kafah dia. Jadi kenapa saya munculkan ini? Ini seorang kafir yang kafah, punya pendapat ketika memotret Islam seperti ini. Nah, kalau ada umat Islam yang tidak seperti ini, artinya masih di bawahnya ini, kebangetan. Jadi kata Dr. Skid, Islam lebih dari sekedar agama. Islam itu juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, kata beliau, Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap. Lengkap, kata beliau, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Nah, ini. Tidak ada agama yang mengatur seperti ini, selengkap ini, kata beliau, kecuali Islam. Nah, ini berarti ini ucapan orang kafir yang kafah seperti ini. Sementara di Indonesia banyak beberapa tokoh-tokoh Islam yang justru di bawahnya ini kelasnya, ya kan? Bahkan dia marah kalau sudah dibawa ke arah politik Islam. Makanya sampai siapa ini, Louis Sangkuriang, orang Tionghoa itu, Louis siapa namanya? Ya Sangkuriang ya. Ya Sangkuriang itu. Saya baru tahu sekarang ini. Mulai dari dulu katanya, saya hidup di Indonesia ini katanya, tidak pernah orang Buddha
melecehkan agamanya sendiri. Tidak pernah orang Hindu melecehkan agamanya sendiri. Tidak pernah orang Kristiani melecehkan agamanya sendiri. Tidak pernah orang Katolik melecehkan agamanya sendiri. Baru tahu sekarang ini, kata beliau itu, orang Islam, tokoh Islam melecehkan agama Islam sendiri. Iya kan? Nah ini nggak tanggung-tanggung menteri agama. Astagfirullah. Ini jadi ini kritikan yang sangat tajam sekali. Jadi baru kali ini tokoh Islam selevel menteri agama melecehkan agamanya sendiri. Iya kan? Yang memang sebelumnya kita prihatin piagam tentang perubahan kata-kata kafir menjadi muslim, non muslim diserahkan sendiri di Paus, di Vatikan. Ya otomatis Pausnya jazakallah khair. Iya kan? Anda telah merusak akidah Anda sendiri. Inilah. Jadi kita prihatin di Indonesia ini. Islamophobia. Orang Islam takut terhadap Islam. Ini tren di Indonesia ini. Jadi kalau dibuka sejarah ini generasinya Abdullah bin Ubay, ya kan, bin Salul, ya kan. Ini generasinya munafik ini. Bahkan sekarang di Indonesia banyak orang-orang berduyun-duyun, ya kan, berbondong-bondong untuk menjadi orang munafik. Loh, kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Karena ada min amplop bin fulus. Dan ada jabatan. Ada jabatan ini. Makanya kemarin itu Profesor Amin Rais memberikan satu sorotan mutasi TNI Polri itu sudah mengarah kepada din agama. Jadi yang punya keagamaan yang kuat disingkirkan. Itu sudah nyata di Indonesia sekarang. Ketika terjadi mutasi TNI dan Polri. Jadi sekarang ini tren sekarang ini agama ini mulai dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.